Anda bergabung bersama kami dalam Money Talks on Location dan saat ini langsung dari Global Islamic Finance Summit 2023. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Heri Gunardi selaku Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Selamat siang Pak Heri, apa kabar? Selamat siang Syarifah, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah Pak Heri. Pak Heri, kalau kita berbicara ini acaranya luar biasa ya Pak ya, kita bisa melihat antusiasmenya sangat ramai, antusiasmenya luar biasa, menghadirkan pembicara internasional juga begitu. Sebetulnya apa yang menjadi latar belakang dari Global Islamic Finance Summit 2023 ini? Perlu saya kasih latar belakang sedikit ya, bahwa tahun 2022 ini pada 1 Februari yang lalu kita milad atau berulang tahun kedua, anniversary kedua. Jadi kita juga mesti punya satu event yang artinya bisa menjadi semacam ikon lah untuk perbankan syariah di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga merasa bahwa selama ini memang perbankan syariah itu dirasakan perannya ataupun pemahaman dari para nasabah dan juga masyarakat itu kurang strong dari sisi pembiayaan di real sektor ya, sektor real, dan seperti juga kemampuan dalam hal pembiayaan dari sisi korporasi ataupun wholesale banking. Nah, pada hari ini kami sengaja membuat satu summit namanya BSI Global Islamic Finance Summit ya, mengundang pembicara tidak hanya lokal tapi juga dari internasional ya, dari Inggris dan juga dari Malaysia, untuk bicara mengenai gimana best practice yang ada di sana. Apakah bisa nggak diterapkan di sini gitu. Apa yang dilakukan misalnya Maybank Islamic di Malaysia yang sudah lebih advance dibandingkan dengan bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi satu positive point buat kita untuk memberikan pemahaman, meningkatkan awareness dan juga edukasi sekalian kepada masyarakat bahwa sebetulnya pembiayaan syariah dari sisi sektor real dan juga dari sisi korporasi itu bisa kita lakukan juga seperti itu. Oke, baik. Tadi ini keywords-nya sekaligus temanya hari ini ya Pak ya, seperti apa tadi dampaknya juga dari perbankan syariah ini bisa berperan lebih besar lagi ke sektor real ya Pak ya. Tapi sejauh ini mungkin evaluasi juga dari Pak Heri begitu ya, seperti apa sih sebetulnya peran-peran langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BSI sehingga akhirnya memiliki peran yang cukup besar untuk sektor real. Jadi kalau kita mundur sedikit ke belakang, bahwa BSI ini adalah bank hasil merger dari 3 bank syariah milik Himbara, milik BUMN. Kemudian bank ini menjadi besar. BSI sekarang dari sisi aset adalah bank nomor 7 di Indonesia dari berapa ratus bank yang ada di Indonesia. Nah, kemampuan permodalannya juga kuat ya, di atas 34 triliun. Cabangnya juga banyak, skillnya makin membaik. Karyawannya juga banyak juga yang bagus, bisa kita dorong untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga nasabah. Nah, kami melihat bahwa selama ini terutama BSI itu memang kuat dari sisi segmen consumer dan retail. Ya. Nah, kita udah 2 tahun berjalan sangat strong di sini, tapi saatnya sekarang kita mulai naik juga ke wholesale ya, ke korporasi seperti sindikasi misalnya. Bahkan mungkin banyak juga yang nggak tahu tentang informasi di 2022 di league table Bloomberg ya tentang sindikasi urutan BSI sekarang menempati urutan 4 sudah untuk syndication ya, syndication lending ya di Indonesia. Setelah Mandiri, BNI, Sumitomo, sekarang BSI nomor 4. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah diperbuat oleh kita, banyak ikut sindikasi, membiayai sektor real juga. Tapi kita ingin lebih kuat lagi, lebih banyak lagi pasar masyarakat dan juga para pelaku bisnis mengerti bahwa BSI juga bisa, bank syariah yang lain juga bisa. Ini tadi seperti disampaikan di depan, awareness itu perlu di-create. Oke. Karena sejauh ini memang kalau ketika kita berbicara sektor consumer ini top of mind-nya ketika bank syariah adalah BSI ya Pak ya. Tapi seperti apa artinya peran dari BSI ini juga pengen melebarkan ke berbagai sektor lainnya termasuk adalah di wholesale ini sendiri. Nah, tapi tantangannya Pak Heri, karena pasti ada tantangannya dong ya. Seperti apa Pak? Tantangannya adalah seperti tadi saya sampaikan, kita stages-nya harus clear gitu ya. Literasi itu sangat penting menurut saya ya, atau edukasi sangat penting untuk bagi masyarakat ataupun nasabah itu mengerti. Selama ini mereka nggak paham, dipikirnya syariah itu nggak bisa underrate loan yang besar ataupun pembiayaan yang besar, nggak bisa sindikasi segala macam. Kita hari ini kita kasih tahu, ini udah kita lakukan, banyak contoh dan itu bagus ya hasilnya.
Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga involve lebih banyak juga kan di antara bank-bank yang lain ya untuk melakukan pembiayaan dari sisi korporasi ini gitu. Jadi dengan demikian nanti jadi contoh soal lah gitu ya. Jadi kalau contohnya bagus, ada use case yang kita lakukan, nanti dari mulut ke mulut itu akan kelihatan, oh ternyata di syariah juga bisa gitu. Oke. Tidak hanya di bank. Jadi ingin semakin membuktikan kalau syariah Ya, juga bisa dan ya, syariah juga ya. compete ya Pak ya Gitu. dengan perbankan lainnya. Dengan hari ini dan Global Islamic Finance Summit ini kan audiennya banyak tuh. 700 orang lebih, dan itu sekitar 200 itu yang hadir C-level. C-level itu CEO dan CFO Iya. yang ada di perusahaan baik BUMN maupun swasta. Oke. Udah mulai mengerti, ya mungkin kita lakukan 2 hari nih. Summit ini 2 hari, hari pertama adalah sektor real, hari kedua besok terkait dengan wealth management. Oke. Artinya memang yang di-invite adalah untuk tadi sekali lagi pemahaman, tapi langsung dari level-level tertingginya di setiap perusahaan ya Pak Heri. Nah tapi ini pemantauan saya Pak, kalau saya lihat juga kan pergerakan dari BSI ini juga sebetulnya sejalan ya dengan arahan dari Presiden Joko Widodo juga begitu ya, ingin agar BSI ini ataupun juga Bank Syariah Indonesia terbesar di Indonesia ini tidak hanya menjadi pemain besar di Indonesia, tetapi juga global. Dan kita juga tahu begitu Pak, salah satu langkah utamanya untuk BSI Go Global ini dengan membuka kantor representatif di Dubai. Tapi mungkin roadmap-nya secara gambarannya seperti apa Pak? Ya saya mau mundur sedikit ya. Pertama saya masih ingat pesan Pak Presiden pada saat peresmian BSI tanggal 1 Februari 2021 di Istana Negara waktu itu. Beliau berpesan bahwa BSI ini harus menjadi bank syariah yang modern, universal, ya, digitalnya kuat. Kemudian juga gimana caranya untuk meningkatkan relationship lebih banyak dengan kaum milenial dan juga SME. Ya, di sisi lain kami juga melihat bahwa kami sendiri ya memiliki kemampuan kan untuk melakukan ini. Ya kita harus berubah banyak gitu, merubah brand, tidak eksklusif menjadi inklusif ya. Kemudian communication-nya juga harus bagus dan tidak hanya main di lokal. Karena kita tahu kalau kita di lokal udah nggak ada lawannya ya, karena BSI udah paling besar di sini. Top of mind-nya juga sudah langsung ya Pak. Nah kita juga harus melihat juga market di global yang notabene atau kita pikirkan bahwa juga bagus ya untuk perkembangan BSI, tidak hanya dari sisi bisnis tapi juga dari sisi branding juga akan bagus. Nah dengan hadirnya BSI di Dubai, walaupun sekarang baru rep office, itu brandingnya bagus gitu. Ini contoh ya, tahun lalu kita melakukan reg issue, naikin modal sekitar 5 triliun rupiah. Kita keliling nih ke Singapura, ke Malaysia. Jadi branding itu udah mulai kuat karena juga presence kita di luar juga ada. Nah roadmap ini sudah kita tulis. Mungkin nanti kalau di Dubai kita lihat dulu ya setelah full license dan ini sukses berjalan, bukan tidak mungkin kita juga akan punya yang lain kan. Bisa di Middle East, bisa juga di Eropa. Oke, produk andalannya Pak untuk dibawa keluar ke Go luar internasional. negeri itu pertama adalah sukuk ya, sukuk global. Kemudian kedua mungkin kita juga berharap ya investor luar negeri juga invest kan, membeli sukuk dan dananya digunakan oleh perusahaan di lokal dalam negeri. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya trade ya, seperti di Dubai misalnya, perdagangan antara Republik Indonesia dan UAE itu 1 tahun mungkin sekitar 3,5 sampai 4 billion US dollar. Nah, sadar satupun bank dari Indonesia yang menangani LC-nya atau trade finance-nya gitu. Nah, kalau nanti BSI punya license untuk melakukan itu, paling tidak kan kita paling tidak 25% dari bisnis yang segede itu bisa juga dikerjakan oleh BSI misalnya. Nah, di sisi lain adalah diaspora, pengiriman uang ya dari luar kan banyak sekali ya. Di Middle East itu ada sekitar 1 juta tuh diaspora Indonesia yang bekerja di sana, kan butuh remittance kan, remit ke Indonesia. BSI bisa lakukan itu. Kemudian kita mungkin Syarifah nggak tahu informasi, ada sekitar 1.000 perawat dari Indonesia dikirim ke UAE, perawat. Nah itu juga pembiayaannya nanti juga lewat kita. Gitu. Jadi artinya ini baru dari satu negara ya Pak, Pak ya, baru dari UAE saja begitu. Kalau misalnya semakin go global lagi, semakin banyak lagi cabang-cabang di negara lain, potensinya juga semakin besar tentunya Pak Heri ya. Amin, didoain ya. Amin. Pak Heri, kita masih banyak yang bisa kita bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Money Talks. Memang membiasakan praktis di BSI bahwa ada sektor-sektor yang tumbuh, yang growth, ada yang netral ya, ada juga yang memang kita nggak mau biayain karena udah saturate gitu.
udah turun gitu. Ya, ini kita